Sekarang kan goro-goro ini pandito tan bangkit amomujo agung keno pangrencono, sehingga ini nanti akan terbongkar. Artinya siapa yang sejati, satrio pinandito yang sejati, satria ya satria yang sejati, pandito pun nanti pandito sejati. Patutkah sekarang di pondok pesantren ditarif kayak ibaratnya iuran sekolah, kayak semester di bangku kuliah? Patutkah? Kita mesti introspeksi ya. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Dalam konten kemarin itu nih, ada kalimat yang panjenengan sebutkan itu kudung welulang macan. Nah ini saya generasi zaman sekarang kan nggak paham bebasan seperti itu Mbah. Itu kira-kira maksudnya apa? Lalu kaitannya dengan situasi zaman sekarang itu seperti apa Mbah? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis kono santara. Wong wilahing jati nukoni hajat-hajat leluhur Nusantara tape uluk salam mulia. Cerita kudung welulang macan kan ada istilah kalau manusia mati meninggalkan asmo itu nama. Lalu macan mati meninggalkan carmo itu welulang. Gajah mati ninggal dento itu berarti gading itu ya ada harganya, welulang macan juga ada harganya gitu. Taruhlah nama besar seseorang juga ada harganya. Makanya sampai sekarang itu banyak orang yang mengaku, atau saya pernah dengar sendiri dan mengaku di depan saya sendiri, saya adalah anak Bung Karno yang terlahir dari istri simpanan gitu. Itu kan namanya kudung welulang macan. Ya, lalu kata nama Bung Karno ini adalah ibaratnya welulang macan gitu loh. Jadi Bung Karno sering dikait-kaitkan maaf juga dengan harta amanah gitu loh ya. Mohon maaf yang semaaf-maafnya. Ini bukan berarti saya tidak percaya adanya hal-hal yang demikian, bukan, tapi seyogianya tidaklah memakai kudung welulang macan atau nama-nama besar, apalagi itu sosok pahlawan ya, yang telah membuat kita menjadi negeri yang merdeka, ibaratnya terlepas dari cengkraman Walondo atau kolonial Belanda. Lalu dalam kaitannya kudung welulang macan itu intinya berlindung kepada nama besar begitu loh. Nama besar ini kan macam-macam nih. Sekarang corona pun itu nama besar, Mas. Sedunia tahu semua. Jadi maaf, saya bukan lagi menuding atau menuduh. Namun corona ini juga nama besar, Mas. Kudung welulang macan bisa saja. Contoh, anggaran yang sekian bisa itu sekian. Contoh umpamanya gitu loh. Saya bukan berarti menuduh, apalagi itu. Contoh, makanya Pak Jokowi kan pernah mengatakan jangan sekali-kali korupsi dalam urusan wabah ini begitu loh. Karena ditakutkannya adalah kudung welulang macan. Ya, kudung welulang macan itu ibaratnya mencari uang di dalam kesempitan, mencari kesempatan di dalam kesempitan ini gitu loh. Itu juga kudung welulang macan. Terkait dengan kudung welulang macan dalam era sekarang ini banyak sekali, Mas. Banyak sekali yang berasumsi ya, cara kasarnya golek pangan dengan cara yang enak, melibatkan nama yang ibaratnya sudah besar, itu banyak sekali. Artinya saya tidak mau mengatakan satu persatu karena itu juga hak mereka gitu loh. Namun seyogianya tidak yang demikian. Ya, seyogianya tidak yang demikian, saya tidak melarang karena itu hak. Seyogianya dipikirkan kembali, jangan sampai kita berada pada kudung welulang macan. Wong ujung-ujungnya itu kan manusia itu kebutuhannya sangat sederhana aslinya. Aja ujung-ujungnya ngolet pangan nanti ya apa-apanya. Ya artinya makan itu kan ada hukum makan bisa dinyatakan mubah juga. Terlalu banyak, dan sebagainya kan bisa mubah hukumnya. Jadi kita bertopik sederhana, kita betul-betul harus hikmat dalam kondisi yang demikian.
kondisi pandemi, kondisi yang serba sulit. Jadi intinya ya jangan sampai kita berkudung belulang macan. Kudung itu tahu ya? Kudung itu ya kerudung belulang macan agar ditakuti atau agar disegani, ya, atau agar dimudahkan. Itu kan ada nih kemarin Gubernur Jawa Tengah kedatangan katanya dari istana gitu loh untuk memberikan anggaran yang sekian. Itu namanya kudung belulang macan diantaranya. Itu sampai di firekan sama Bapak yang terhormat Ganjar Pranowo gitu. Itu sempat itu namanya kudung belulang macan. Namun saya meyakini ke depan ini, ya, di tahun-tahun ini hingga ke depan, saya meyakini hingga tahun 2025, ya, kudung belulang macan ini akan terbongkar semuanya. Akan terbongkar semuanya. Janganlah engkau berlindung kepada kudung belulang macan ini. Seyogianya segeralah lukar kembali kepada aslinya. Ibarat kebo Bali marang kandangi. Janganlah kita meneko-neko, karena ini sudah perang ngunduh woheng pakarti. Sopo gawe nganggo, sopo nandur ngunduh, sopo nyilik mbalekake. Ilangnya durang koro murko, ya. Hilangnya durang koro murko ini, ya, nyatakno marang prasetyo. Ini adalah inti daripada prosesi zaman sekarang ini. Artinya dengan adanya pandemi, dengan adanya beberapa ibaratnya kejadian, ya, kalau saya bicara bencana nanti kurang sopan, ya, kejadian fenomena alam lah, yang itu adalah peringatan yang nyata bahwasanya kita harus tersadar persis, harus bersandar persis kepada kekuasaan alam, dan kita mendisposisikan diri sebagai kita apa adanya. Artinya dalam hal ini maaf sekarang akan mewujudkan sesuatu kafruh kasunyatan yang dimiliki oleh leluhur bangsa Nusantara. Saya yakin itu. Saya meyakini, terserah yang lain itu ya. Artinya kawruh luhung ini, ya, kawruh luhung itu kan sabar darmo narimo agama-agame agama suci, bukan ABCD, tapi ini agemane agama suci, ya. Bukan saya mengatakan mencampur adukan, itu bukan, tapi agemane agama suci. Agama suci ini adalah bersuci diri, artinya tidak mau menyatakan yang tidak hak, ya, mengatakan yang hak walau pahit sekalipun. Itu artinya kita secara diam-diam itu, saya pernah mengatakan, kita itu dikendalikan. Kita bukan mengendalikan, kita dikendalikan oleh kondisi alam, oleh kondisi bangsa yang tidak kelihatan. Bahwasanya ini sedang mengerucut dan menuju kepada menghilangnya atau terbongkarnya kudung belulang macan ini, Mas. Contoh berlindung di dalam, di dalam organisasi yang besar, atau bahkan berlindung di bawah agama, tapi hatinya belum tentu beragama, gitu loh. Ini yang namanya kudung belulang macan. Mencari hidup di dalam agama, kira-kira ada nggak? Saya nggak menuding, ya. Bukan menghidupi agama, tapi mencari hidup di dalam agama, kira-kira ada nggak? Ini adalah di antara kudung belulang macan. Banyak yang mengaku sekarang itu keturunan Nabi, gitu loh. Belum tentu juga, ya kan? Hasilnya jadi kudung belulang macan. Saya rasa ini adalah bukan saatnya lagi kita untuk menyatakan kudung belulang macan, artinya bahwasanya mengadakan atau mengada-adakan gitu ya, mengada-adakan sesuatu yang tidak seharusnya ada pada dirinya, mengada-adakan sesuatu yang tidak semestinya ada atau bukan hak pada dirinya. Ini yang paling tabu, yang paling keliru. Contoh kudung belulang macan. Dengan kondisi sekarang ini kan banyak orang yang supres yang turba, yang katanya akan inilah, akan itulah. Tapi pada prinsipnya saya rasa belum tentu juga. Saya tidak mengatakan bahwasanya, maaf, kemarin Ibu Risma itu viral, katanya ini, katanya itu. Saya tidak menuding dia. Belum tentu juga yang demikian. Artinya ketulusan ini, ketulusan hati tidak mungkin akan bisa dipalsukan, ya. Ketulusan
alam juga tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Yang jelas semua itu mengerucut kepada terbongkarnya kondisi sekarang. Artinya perang ngunduh woheng pakarti adalah mengerucut kepada terbongkarnya kudung welulang macan yang kembali kepada disposisinya, tidak usah neko-neko. Nantinya artinya Kawruh Nyoto akan lebih berbicara daripada Kawruh Mancabraja, di mana nanti ya, maaf kata, tidaklah itu Brahmana A, B, C, bukan berarti saya mengatakan kaum pandito lah. Sekarang kan goro-goro ini pandito tan bangkit amomujo agung keno pangrencono. Ini loh, artinya dalam kondisi yang demikian ini carut marutnya belum tentu pendeta itu taruhlah ya kaum, kalau dalam Hindu itu kan kaum Brahmana ya, kasta Brahmana ya, kasta kesatria, lalu kasta Waisya, lalu kasta Sudra. Artinya yang saya katakan kaum Brahmana ini bukan berarti saya menuding salah satu agama ya, aliran Brahmana tertentu atau Brahmana tertentu, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa kaum Brahmana ini kan banyak yang tan bangkit memujo, tidak memuja karena kondisi alam yang carut maut, yang ibaratnya mau memuja sebelah sana mungkin keponakannya apa ada kabar ini, kabar itu, dihantui dengan kekhawatiran dan sebagainya, tan bangkit memujo, sehingga ini nanti akan terbongkar. Artinya siapa yang sejati? Satrio Pinandito yang sejati, satria ya satria yang sejati, pandito pun nanti pandito sejati. Nah, bukan berarti saya mengatakan sekarang pada pendeta itu nggak sejati, bukan. Tapi kemungkinan banyak pendeta yang tidak sejati. Banyak orang, maaf kata, kudung welulang macan itu. Jadi dalam waktu dekat, saya yakin dalam waktu dekat yang saya maksud adalah tahun 2021 hingga 2025, maksimal sekali itu 2026, akan terbongkarlah kudung welulang macan dan kebo, ibaratnya kebo Bali marang kandange. Ini unik, Pak. Jadi mengingatkan nenek saya dulu sering dongeng bebasan kampung Jawa gitu. Nah, terbongkarnya kudung welulang macan atau pandito tanpa penguji itu tadi yang karena keadaan dan lain-lain. Apakah selama ini juga karena kaken gluduk kurang udan gitu, Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Artinya akeh gluduke moh udane. Contoh, mari kita beramal, kita tingkatkan iman dan takwa. Itu setiap acara, Mas. Hampir setiap acara, bahkan slogan dalam pendidikan, maaf kata, dasarnya adalah meningkatkan iman dan takwa. Pendidikan yang, maaf kata, kurikuler ini ya. Ya, kurikulum. Ya. Pendidikan kurikulum pun ini adalah meningkatkan iman dan takwa. Tapi, apakah iman kita sudah meningkat? Jadi gluduknya iya. Mari kita cara anunya itu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tapi pada prakteknya, maaf kata, kalau sistem pendidikan sekarang itu kan komersialisasi, Mas. Ya mungkin dengan berbagai dalih. Mungkin ada pula yang mengatakan katanya sekarang sistem pendidikan sekarang ditarik pajak. Itu loh. Ya kan? Karena kesehatan sekarang juga ditarik pajak ini loh. Ya ini sistem yang masih kebalik sehingga akeh gluduk kurang udan. Akeh gluduk kurang udan inilah yang menyebabkan manusia itu manusia pada umumnya, masyarakat bingung mencari kiblat. Ya, kepada si A nanti ditokohkan tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Deng tek ceranunya itu. Kepada si B ditokohkan deng tek lagi. Kepada ini ditokohkan, ya maaf kata, corona pun sekarang, maaf kata, saya tidak menuduh, banyak mungkin diantaranya yang berkudung welulang macan atas corona ini untuk bisa mendapat sebuah cara istilah hak pengguna anggaran hak guna anggaran, sehingga maaf kata dari yang sekian mungkin bisa jadi sekian, tapi apalah daya yang namanya masyarakat. Saya mengatakan bukan berarti menuduh, nanti tidak boleh ada ketersinggungan dengan kata-kata. Kita ibaratnya saling meng-cross check ya, meng-cross check introspeksi. Yang saya maksud adalah inilah diantaranya gluduk kurang udan. Jadi mari kita beramal. Patutkah sekarang yang namanya, yang saya tahu ya, pendidikan iman dan takwa, ceplak ausnya gitu cara istilah Banyumas itu,
di pondok pesantren ditarif kayak ibaratnya iuran sekolah, kayak semester di bangku kuliah. Patutkah kita mesti introspeksi? Artinya saya tidak menyoroti, tidak mengatakan mereka itu salah, ya beliau itu salah karena didesak katanya ini dan sebagainya. Itu yang jelas-jelas, maaf kata, kalau saya pikir pondok pesantren kan nggak ada, ibaratnya BPK nggak ada ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak menjamah sebenarnya. Ya kan tidak menjamah, artinya Badan Pemeriksa Keuangan artinya tidak menjamah. Itu pun yang namanya menurut saya patut ditinjau kembali. Karena apa? Yang namanya iuran berapapun tarifnya, kalau lagi nggak ada itu menyedihkan orang, Mas. Ya, kembali lagi akan menyedihkan orang. Tapi kalau, makanya saya mengatakan mungkin sekarang amal yang lillahi ta'ala nyaris tidak ada. Walaupun ada ya, tapi nyaris tidak ada. Karena yang dimaksud dalam pola ibaratnya, apalagi ini menyentuh, kalau pendidikan itu kan pendidikan keimanan ya, dan ketakwaan. Itu kan harus lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah di plafon maaf kata, sebulan 300.000 saja. Jangankan 300.000, 50.000 saja. Kalau lagi nggak ada, Mas. Bayangkan dan bayangkan, ibaratnya sosok bengkel di depan pelapuk mata saya harus membayar di pondok mungkin 500.000, lalu di sekolahnya berapa gitu loh. Padahal bengkelnya sepi. Saya melihat sendiri karena pandemi. Jadi mohon maaf, dan semaaf-maafnya kita patut introspeksi kembali, lalu untuk memaparkan agar tidak terjadi tudingan-tudingan yang ibaratnya kurang pas gitu loh. Artinya kurang pas. Maaf kata, ada beberapa yang mengatakan bahwa itu merupakan yang wajar ya, bukan fajar ya. Fajar itu kan menyingsing. Wajar karena maaf kata ini juga butuh. Yang namanya begitu bisa diukur dengan imbal setimpal. Imbal setimpal adalah tanpa paksaan sama sekali dan tidak pula meminta, namun sekiranya lega dan rela. Makanya patut kita meninjau bahwasanya mungkin amal sekarang yang lillahi ta'ala adalah nyaris tidak ada, atau ada pun tipis sekali. Baik di pendidikan sekolahnya, kalau dulu kan ada istilah terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Sekarang mungkin ya mohon maaf, patut di cross check kembali. Yang namanya guru SD naikkan sudah mobil, Mas. Bayangkan itu. Gajinya aja kan, ya maaf lah, dalam kondisi pandemi seperti ini ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, masih pula tidak mengajar, masih pula digaji, masih maaf kata, hidup kok. Saya tidak menuding ya, saya tidak menyalahkan. Hidup dari makannya, bajunya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah uangnya dari mana? Rakyat. Kondisinya pandemi seperti ini. Lah kita patut, ini kira-kira perjuangan Indonesia sekarang ini lebih daripada perjuangan 45 apa tidak? Dengan hutang 6.000 sekian triliun. Ya kan? Kita harus menggayat Indonesia sekarang, perjuangannya harus melebihi perjuangan 45 untuk bisa bangkit kembali secara normatif sebuah negara yang mohon maaf, syukur bisa menghutangkan, setidaknya bisa tidak hutang begitu loh. Tapi kenyataannya sekarang ya masih santai-santai saja, masih makan juga ada beras dari negara, baju juga disanding oleh negara. Kok tega-teganya? Yang saya maksud bukan berarti tapi saya mengajak introspeksi. Marilah kita peduli kepada bangsa ini yang sedang demikian. Jangan sampai ada kudung belulang macan, dan jangan sampai ada kaken geluduk kurang udan. Dan lalu kita kembali ke kandangnya masing-masing, ada kebo bali maring kandange. Apabila tidak, kita pasti akan dipaksa. Artinya baik rela maupun terpaksa, kita harus mendisposisikan diri atau akan didisposisikan diri oleh alam dan oleh Allah kepada porsinya masing-masing. Terima kasih.